Assalamualaikum, kali ini aku mau sharing terkait dokumen apa saja yang perlu diurus saat membawa keluarga ke Melbourne, Australia. Dengan kondisi suami aku melanjutkan sekolah S2 di sana, aku dan anakku sebagai dependen. Kalian bisa minta tolong jasa IDP juga ya untuk dibantu mengurus segala dokumen yang diperlukan. Dan itu gratis 0 rupiah. Tapi kindly note, kalian juga harus tetap bantu double check karena sedikit sharing dari pengalaman kami. Kemungkinan karena waktu itu PIC-nya yang membantu kurang berpengalaman mengurus dokumen untuk student yang bawa keluarga ya. Jadi ada beberapa misinformasi gitu yang lumayan krusial. Tapi karena kami sebelumnya sudah cari-cari tahu dari beberapa sumber terpercaya, alhamdulillah segalanya aman sampai visa terbit. Oke, lanjut aja. Yang pertama yaitu mengurus atau membeli OSHC atau kepanjangannya dari Overseas Students Health Cover. Ini adalah asuransi yang harus dimiliki oleh international students. Untuk biaya dan provider asuransi apa saja yang ada, itu kalian bisa cek di website yang aku tulis di sini. Nanti mereka akan tampilkan harga perkiraan yang kalian akan bayar untuk asuransi tersebut. Dan karena suami aku kampusnya ada kerjasama dengan Bupa, jadi kami membeli dari kampus. Dan untuk pembeliannya ini juga bisa dibantu oleh IDP, tapi kita belinya dari kampus ya, berarti ya bukan dari platform resmi lain. Jadi pertama, untuk pembelian asuransi Bupa ini, kita pilihnya yang single dulu ya. Harganya sekitar 919 dolar Australia. Dan ini juga langsung dibayarkan oleh pemberi beasiswa. Jadi untuk yang OSHC single ini kami tidak mengeluarkan biaya. Nah, setelah OSHC single ini keluar, barulah kami mengurus untuk upgrade OSHC ke family. Dengan cara email ke, aku tulis di sini ya, uom@bupa.com.au dengan melampirkan dokumen COE. Jadi di dalam COE ini kayak ada informasi mengenai masa atau durasi perkuliahan gitu. Jadi durasi ini digunakan untuk patokan berapa lama OSHC ini akan kita beli gitu. Jadi semakin lama durasi tinggalnya, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin mahal. Untuk contoh email kami ke Bupanya, aku tulis di sini ya. Dan mereka balesnya seperti ini. Untuk pengurusan OSHC family ini atau upgrade dari single ke family ini kami lakukan sendiri ya. Jadi kami email langsung, tidak dibantu oleh IDP. Jadi biaya yang kami keluarkan untuk upgrade OSHC family ini adalah sebesar 5.254 dolar Australia, itu selama 14 bulan ya. Tapi dengan rate Desember 2025. Harga ini sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan kalau kami membeli lewat platform resmi lain, bukan dari kampus gitu ya. Tapi untuk hal ini setahu aku cuman berlaku buat mahasiswa Unimelb ya. Kalau misalnya sekolahnya di kampus lain, aku kurang ngerti nih karena kan belum ada pengalaman. Jadi kurang tahu untuk harganya bisa lebih murah atau sama aja seperti beli di platform resmi. Aku kasih contoh, kalau misalnya kita beli di platform resmi itu harganya seperti ini ya. Untuk durasi tinggal sama kayak kami. Untuk harga OSHC single dan family itu bener-bener jauh banget jaraknya. Yang family ini jauh lebih mahal. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian beli untuk 2 dewasa dan 1 anak itu harganya sama dengan 2 dewasa plus 10 anak. Jadi anak di sini berapapun dihitungnya sama bayarnya. Untuk apa saja yang bisa tercover, nah kalian ini perlu make sure dulu ke klinik atau ke Bupanya langsung sebelum melakukan pemeriksaan ya. Karena sejauh pengalaman dari teman-teman yang pernah sharing, itu ada yang di-reimburse 100%, ada yang cuman setengahnya, atau bahkan bisa di-reimburse sama sekali gitu. Atau ada yang sistemnya bulk billing, itu artinya kita nggak bayar atau nggak ngeluarin uang sama sekali gitu. Jadi langsung direct ke Bupanya untuk penagihannya. Kemudian yang kedua itu rekening koran. Sebenarnya ini bisa dilakuin paralel sih, nggak harus nunggu OSHC-nya keluar. Kita juga udah bisa request rekening koran. Karena kami kondisinya bawa keluarga, jadi kami harus melampirkan bukti keuangan gitu 3 bulan terakhir sebagai syarat pembuatan visa. Yang ketiga yaitu visa. Nah, visa yang kami ajukan ini adalah visa family ya, visa student subkelas 500. Karena kami berencana untuk berangkat bersama-sama dari awal. Pembuatan visa ini kami juga dibantu oleh IDP. Jadi untuk segala dokumen yang diperlukan nanti akan diinformasikan langsung oleh IDP-nya. Nah, untuk paspor, ini kebetulan kami sudah punya ya sebelumnya. Jadi kami
ketika diminta ya tinggal kirimkan saja paspor keluarga kami gitu. Jadi saran dari aku, kalau misalnya teman-teman emang udah ada rencana untuk studi di luar negeri, lebih baik bikin aja dulu gitu pasportnya sebelum nunggu beasiswanya lulus gitu. Dan ada rencana ngajakin keluarganya juga langsung bikinin aja semuanya gitu, karena itu ngebantu banget untuk mempercepat proses pembuatan visa, terutama kalau misalnya waktunya mepet nih antara pengumuman beasiswa dengan intake sekolahnya. Untuk teman-teman yang mau bawa anak usia 5 tahun ke atas, artinya kalian sudah harus dapat sekolah di Australia sebagai salah satu syarat pengajuan visa. Tapi karena kebetulan anak aku masih umur 4 tahun, jadi kami tidak perlu melampirkan dokumen tersebut. Ada beberapa yang sharing kalau mereka itu awalnya bilang kalau anaknya akan homeschooling. Jadi dari orang tuanya akan memberikan atau melampirkan silabus atau kurikulum gitu ya yang akan nanti diajarkan ke anaknya ketika sampai di Australia. Nah, ketika sampai di sana, mereka info kalau mereka akan daftar ke public school dan tidak homeschooling lagi. Atau mungkin lebih amannya, kebanyakan nih mereka yang memang berangkat duluan sendiri gitu. Ntar setelah settle di sana, udah ada tempat tinggal, anak-anaknya dan istrinya nyusul gitu. Tapi berarti visanya bukan visa family di awal ya. Biasanya berarti visa student dulu, ntar baru menyusul visa dependent, seperti itu. Total biaya yang kami keluarkan untuk mengurus visa sebesar $3.625 Australia, dengan rincian untuk studentnya itu $2.000, untuk dependennya untuk aku $1.225, dan untuk anak itu sebesar $400. Untuk visa studentnya nantinya bisa direimburse ya ke pemberi beasiswa. Jadi kami hanya mengeluarkan untuk biaya visa istri dan anak. Visa kami keluarnya lumayan cepat, jadi kami itu submit di H-2 libur panjang di Australia. Waktu itu libur Natal dan Tahun Baru, dan alhamdulillah keluar di H+2 setelah libur. Jadi kalau di total kurang lebih selama 4 hari kerja. Bahkan teman-teman yang tidak bawa keluarga itu visanya bisa keluar lebih cepat, yaitu sekitar beberapa jam setelah medical check up. Kemudian yang keempat itu medical check up. Setelah visa disubmit oleh IDP, mereka akan memberikan HAP ID ke kami dan membantu untuk reservasi medical check up di rumah sakit yang menyediakan MCU bekerjasama dengan Home Affairs Australia. HAP ID ini digunakan sebagai booking code untuk MCU ya. Untuk lokasi MCU di Bali setahu aku ada 2 tempat, yaitu di Kasih Ibu dan di BIMC, dan kami memilih BIMC karena waktu itu yang paling cepat ada jadwal MCU-nya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan untuk dewasa itu ada toraks atau ronsen dada, terus ambil darah, dan pengecekan badan general seperti itu. Nah, untuk anak itu cukup pengecekan general aja gitu, kayak berat badan, tinggi badan, sama kayak dilihat badannya gitu oleh dokter umum, tanpa toraks dan tanpa diambil darahnya. Jadi setelah melakukan MCU, dari pihak rumah sakitnya akan langsung mengirimkan hasilnya ke Home Affairs Australia. Ya, jangan lupa bawa paspor juga ya waktu melakukan MCU. Biaya yang kami keluarkan untuk medical check up adalah sebesar 3,5 juta. Dengan rincian dewasa masing-masing 1,5 juta dan anak-anak 500.000. Oke, segitu aja informasi yang mau aku sharing kali ini. Setelah ini aku akan sharing hal apa aja yang bisa dilakukan setelah visa terbit dan perkiraan biaya yang kemungkinan akan dikeluarkan sebelum keberangkatan. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Bye.